Bapak dan Ibu, pernahkah di suatu sore hati tiba-tiba berbisik, "Untuk apa saya hidup sekarang?" Pertanyaan itu sering datang diam-diam, bukan karena putus asa, tapi karena jiwa sedang mencari arah baru. Setelah anak-anak dewasa dan pekerjaan selesai, sebagian orang merasa seolah hidup berhenti di titik itu. Padahal, di usia senja, justru kita diberi waktu untuk merenung, memperbaiki diri, dan menikmati hidup dengan cara yang lebih tenang dan bermakna. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Sekarang tinggal di kota mana? Dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, atau mungkin di kota kecil yang penuh kenangan masa muda. Dengan berbagi asal kota, kita bisa saling mengenal. Seolah sedang duduk bersama di ruang tamu yang sama, ditemani secangkir teh hangat dan obrolan yang menenangkan hati. Bapak dan Ibu, rasa bingung mencari arah di usia lanjut itu wajar. Selama bertahun-tahun hidup diisi oleh tanggung jawab, bekerja, membesarkan anak, mengurus rumah tangga. Ketika semua itu selesai, muncul ruang kosong yang dulu tertutup kesibukan. Tapi kekosongan bukan akhir, melainkan tanda bahwa kita siap menulis bab baru dalam hidup. Bab yang tidak lagi berisi kejaran dunia, tapi ketenangan batin dan makna yang lebih dalam. Ada kisah ringan dari seorang ibu di Semarang. Setelah pensiun dari pekerjaannya, ia merasa kehilangan semangat. Namun suatu pagi, ia melihat anak-anak di sekitar rumahnya bermain tanpa pengawasan. Ia lalu mulai mengajari mereka doa dan sopan santun. Dalam beberapa minggu, suara tawa anak-anak itu menjadi alasan ia bangun setiap pagi. "Saya tidak lagi bekerja di kantor," katanya, "tapi saya masih berguna." Jadi Bapak dan Ibu, bila hari ini hati masih bertanya tentang arah hidup, jangan khawatir. Itu tanda bahwa jiwa masih ingin tumbuh. Hidup di usia senja bukan tentang menunggu waktu, melainkan tentang menemukan makna baru yang membuat kita tetap merasa hidup dan dibutuhkan. Bapak dan Ibu, banyak orang percaya bahwa setelah usia melewati 60, semua kesempatan sudah tertutup. Pikiran itu begitu sering muncul, seolah hidup berhenti saat tenaga mulai berkurang. Padahal, tidak ada yang lebih keliru dari anggapan itu. Usia tidak pernah menjadi penghalang untuk menemukan arah baru. Justru di masa ini, kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak muda, yaitu pengalaman, kesabaran, dan kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan panjang hidup. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, hal baru apa yang Bapak dan Ibu pernah coba setelah memasuki usia pensiun? Mungkin belajar memasak resep baru, menanam bunga, belajar teknologi, atau sekadar rutin jalan pagi. Tulisan Bapak dan Ibu bisa jadi inspirasi bagi banyak orang di sini yang sedang mencari semangat baru. Banyak orang berhenti tumbuh bukan karena tidak mampu, tetapi karena merasa sudah terlambat. Padahal setiap hari adalah kesempatan untuk belajar lagi. Lihatlah pohon yang tetap berbuah meski batangnya mulai menua. Ia tidak menunggu muda kembali untuk memberi manfaat. Begitu juga dengan manusia. Ketika hati masih ingin memberi dan belajar, hidup tetap punya arah. Ada cerita dari seorang kakek di Surabaya. Di usia 70 tahun, ia mulai belajar menulis di buku harian. Setiap malam ia menulis 3 kalimat tentang apa yang ia syukuri hari itu. "Saya bukan penulis," katanya sambil tertawa, "tapi saya ingin punya alasan untuk tersenyum setiap malam." Beberapa bulan kemudian, buku itu penuh. Ia menyadari satu hal, ternyata hidupnya tidak pernah kosong. Hanya belum sempat disadari. Bapak dan Ibu, jangan biarkan kata terlambat menghalangi langkah. Selama napas masih diberikan, selalu ada ruang untuk memperbaiki diri, belajar hal baru, atau menebar kebaikan sekecil apapun. Jika pesan seperti ini terasa menenangkan hati, silakan tetap bersama di ruang ini, karena di sini kita tidak sedang mengejar waktu, tapi belajar menghargai setiap detiknya dengan tenang dan penuh syukur. Bapak dan Ibu, seringkali kita berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa datang dari sesuatu yang besar, rumah mewah, keberhasilan anak, atau pencapaian yang luar biasa. Padahal, seiring bertambahnya usia, kita mulai menyadari bahwa hal-hal kecil justru memiliki makna yang jauh lebih dalam. Kebahagiaan tidak selalu datang dari luar, tetapi tumbuh dari kemampuan hati untuk menghargai hal-hal sederhana di sekitar kita. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar,
Hal kecil apa yang membuat hati Bapak dan Ibu terasa hangat belakangan ini? Bisa jadi suara burung di pagi hari, sapaan tetangga, atau sekadar aroma kopi di teras rumah. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa kebahagiaan sejati tidak harus dicari jauh-jauh. Bapak dan Ibu, hidup yang bermakna tidak harus sibuk, cukup hadir. Saat kita menikmati udara pagi, mendengarkan azan, atau melihat cucu tertawa, di sanalah makna hidup perlahan muncul. Dulu mungkin kita terlalu sibuk mengejar banyak hal, tetapi di usia senja, Tuhan memberi waktu untuk menikmati apa yang telah kita miliki. Rasa tenang yang muncul dari kesadaran sederhana ini adalah bentuk kebahagiaan yang paling jujur. Ada kisah ringan dari seorang bapak di Padang. Setelah pensiun, ia merasa hari-harinya kosong. Suatu hari, ia mulai menyapu halaman rumah setiap pagi sambil menyapa orang yang lewat. Lama-kelamaan, banyak tetangga berhenti sejenak hanya untuk berbincang singkat. Ternyata menyapu bukan sekadar membersihkan halaman, katanya, tapi membersihkan hati dari kesepian. Dari rutinitas sederhana itu, ia menemukan makna yang membuat hidupnya kembali berwarna. Hidup tidak selalu tentang seberapa besar yang kita raih, tapi seberapa dalam kita merasakan. Ketika hati mampu mensyukuri hal kecil, maka setiap hari menjadi kesempatan untuk berbahagia. Di usia senja, kebahagiaan bukan lagi soal jumlah, tapi kualitas rasa. Dan seringkali, hal paling sederhana justru yang paling menghidupkan jiwa. Bapak dan Ibu, di usia senja, banyak yang berhadapan dengan kesunyian yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Rumah yang dulu ramai kini lebih tenang. Anak-anak sibuk dengan keluarga mereka, dan waktu berjalan lebih pelan. Kadang hati terasa hampa, seolah tidak ada lagi yang harus dilakukan. Tapi sepi tidak selalu berarti kehilangan. Seringkali, di dalam sepi, justru tersimpan ruang baru untuk mengenal diri, berdialog dengan hati, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, bagaimana Bapak dan Ibu biasanya mengisi waktu ketika suasana rumah terasa sunyi? Mungkin dengan berkebun, membaca, berdoa, atau sekadar duduk di teras mengingat masa muda. Setiap cara yang dilakukan dengan ketenangan adalah bentuk kebijaksanaan hidup yang patut dibagikan. Sepi bisa menjadi guru terbaik jika kita mau mendengarkannya. Dalam keheningan, kita belajar menilai ulang arti hidup, memahami perasaan sendiri, dan melepaskan hal-hal yang sudah waktunya pergi. Ada seorang ibu di Palembang yang setiap malam membaca ulang surat-surat lama dari almarhum suaminya. Ia berkata, "Dulu saya menangis setiap kali membacanya. Sekarang saya tersenyum, karena saya sadar cinta tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk menjadi kenangan yang menenangkan." Bapak dan Ibu, mungkin kita tidak bisa menghindari sepi, tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Isi waktu dengan hal-hal yang menenangkan hati, menulis rasa syukur, merawat tanaman, berdoa lebih lama, atau sekadar mendengarkan musik yang menenangkan. Dengan begitu, sepi tidak lagi menjadi beban, melainkan jembatan menuju kedamaian. Dan bila Bapak dan Ibu merasa pembahasan seperti ini membantu menemukan makna baru di usia senja, tetaplah bersama di ruang ini. Kita akan terus belajar mengubah kesepian menjadi kekuatan, menjadikan waktu yang tenang sebagai sahabat, bukan musuh. Karena sejatinya, di usia berapapun, hati yang tenang adalah bentuk kebahagiaan tertinggi. Bapak dan Ibu, menemukan kembali tujuan hidup di usia senja tidak selalu harus dimulai dari hal besar. Justru, kebanyakan orang menemukan makna baru lewat langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan ketulusan. Di masa ini, tujuan hidup bukan lagi soal ambisi atau cita-cita tinggi, tapi tentang bagaimana setiap hari bisa dijalani dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, kebiasaan kecil apa yang membuat hari-hari Bapak dan Ibu terasa lebih hidup? Mungkin menata bunga di pagi hari, menyiapkan makanan sederhana, atau menulis pesan singkat untuk anak-anak. Terkadang, hal yang tampak sepele justru menjadi alasan terbesar kita untuk tersenyum setiap hari. Langkah pertama untuk menemukan tujuan baru adalah melayani dan berbagi. Tak harus dengan harta, cukup dengan perhatian dan kehadiran. Ada seorang bapak di Madiun yang setiap pagi rutin membantu membersihkan masjid. Ia berkata, "Saya tidak sekuat dulu,
tapi tangan ini masih bisa bermanfaat. Dari sana ia menemukan arti hidupnya kembali. Bagi orang tua, rasa dibutuhkan seringkali lebih membahagiakan daripada ucapan terima kasih. Langkah kedua adalah menjaga diri dengan cinta. Banyak yang lupa bahwa merawat diri bukan bentuk kesombongan, melainkan penghargaan terhadap anugerah hidup. Seorang ibu di Tegal bercerita bahwa ia selalu berdandan rapi setiap pagi meski hanya di rumah. "Kalau saya terlihat segar, hati pun ikut semangat," katanya sambil tersenyum. Menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat adalah bentuk rasa syukur yang paling nyata. Langkah ketiga adalah melanjutkan hal-hal kecil yang tertunda. Ada yang dulu ingin belajar menulis, menjahit, atau menanam sayur di halaman. Tak ada istilah terlambat untuk itu. Setiap langkah kecil membawa rasa berarti yang baru. Karena pada akhirnya, tujuan hidup bukanlah sesuatu yang jauh di depan, melainkan sesuatu yang bisa kita temukan di sini dan sekarang, di antara rutinitas sederhana yang dijalani dengan cinta. Bapak dan Ibu, semakin panjang perjalanan hidup, semakin kita memahami bahwa ketenangan tidak datang dari banyaknya harta atau pujian, tetapi dari hati yang mampu bersyukur. Syukur adalah sumber kekuatan yang membuat langkah terasa ringan, meski tubuh mulai melemah. Di usia senja, rasa syukur bukan lagi sekadar ucapan, tapi cara pandang. Melihat segala hal sebagai karunia, bukan kekurangan. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Hal apa yang paling disyukuri hari ini? Mungkin kesehatan yang masih dijaga, anak yang mengabari, atau sekadar udara pagi yang segar. Dengan menuliskannya, kita sedang melatih diri untuk lebih sadar bahwa kebahagiaan sebenarnya selalu hadir di sekitar kita. Banyak orang tua merasa hidupnya biasa saja, padahal di balik kesederhanaan itu ada banyak keajaiban kecil. Ada seorang oma di Bandung yang setiap pagi menyalakan radio dan menulis satu kalimat syukur di buku kecilnya. "Hari ini saya masih bisa berjalan ke halaman." Kalimat sederhana itu membuatnya lebih bahagia dari siapapun. Ia berkata, "Kalau setiap hari saya mulai dengan syukur, tidak ada alasan untuk merasa kurang." Dari kebiasaan kecil itu, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Bapak dan Ibu, bersyukur juga berarti berdamai dengan masa lalu. Tidak semua hal berjalan sesuai harapan, tapi setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Saat kita berhenti menyalahkan hidup dan mulai menerimanya, hati terasa lapang. Kita belajar melihat bahwa setiap peristiwa sekecil apapun adalah bagian dari rencana yang indah. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan ketenangan dari pembahasan seperti ini, silakan terus bersama saya di ruang ini. Di sini, kita belajar bukan untuk menjadi muda kembali, tapi untuk menjadi lebih damai dari hari ke hari. Karena ketika hati penuh rasa syukur, usia berapapun akan terasa indah. Seperti senja yang tenang namun memancarkan cahaya paling hangat sebelum malam tiba. Bapak dan Ibu, salah satu hal terpenting di usia senja adalah menjaga harga diri dan batas yang sehat. Banyak orang tua kehilangan rasa dihormati bukan karena anak tidak sayang, tapi karena batas antara kasih sayang dan ketergantungan mulai kabur. Orang tua yang dulu menjadi tempat bergantung kini merasa bergantung, dan tanpa disadari, hal itu mengubah posisi serta cara anak memandang. Padahal, martabat tidak hilang karena usia, ia tetap hidup selama kita menjaganya dengan bijak. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Menurut Bapak dan Ibu, apa makna harga diri di usia tua? Apakah tentang menjaga kemandirian, mengatur keuangan sendiri, atau tetap bisa mengambil keputusan tanpa tekanan? Tidak ada jawaban benar atau salah karena setiap orang memiliki cara berbeda dalam menjaga wibawa dirinya. Bapak dan Ibu, harga diri di usia lanjut tidak berarti keras kepala atau menolak bantuan. Justru sebaliknya, itu tentang tahu kapan meminta tolong dengan bijak dan kapan berdiri dengan tenang. Ada seorang ayah di Bogor yang anaknya memintanya pindah rumah agar mudah dirawat. Dengan senyum lembut ia berkata, "Ayah ikut nak, tapi rumah ayah biarkan tetap terbuka, supaya ayah punya tempat pulang kapan saja." Jawaban sederhana itu membuat anaknya menangis haru. Ia sadar, ayahnya tidak sedang menolak, melainkan sedang menjaga martabatnya. Menjaga batas juga berarti menjaga cara berbicara.
Orang tua yang lembut dalam menyampaikan pendapat akan selalu lebih didengar daripada yang memaksa. Begitu pula dalam hal bantuan. Jika anak ingin menolong, terimalah dengan ucapan terima kasih, bukan dengan rasa rendah diri. Batas yang sehat bukan dinding yang memisahkan, melainkan pagar lembut yang menjaga kehormatan kedua belah pihak. Dan yang tak kalah penting, Bapak dan Ibu jaga diri sebaik mungkin. Tetap berpakaian rapi, mengatur keuangan dengan bijak, dan menjaga rumah tetap bersih, karena penampilan luar seringkali mencerminkan kekuatan batin. Anak-anak akan lebih menghormati orang tua yang mampu merawat dirinya sendiri. Sebab martabat bukan sesuatu yang diminta, melainkan sesuatu yang dipancarkan lewat cara kita bersikap. Bapak dan Ibu, setiap orang tua pasti ingin dicintai dan dihormati oleh anak-anaknya. Namun kadang tanpa disadari, cara kita menyayangi justru membuat hubungan menjadi renggang. Bukan karena anak tidak berbakti, tapi karena ada kebiasaan kecil yang tanpa maksud buruk bisa menurunkan rasa hormat. Menyadarinya bukan berarti menyalahkan diri, tetapi belajar agar hubungan keluarga bisa tetap hangat tanpa kehilangan wibawa. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Menurut pengalaman pribadi, sikap orang tua seperti apa yang membuat anak-anak lebih menghormati? Atau sebaliknya, hal apa yang kadang membuat mereka menjaga jarak? Cerita dari Bapak dan Ibu bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak keluarga lain di sini. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah terlalu cepat berkata, iya pada setiap permintaan anak. Banyak orang tua takut menolak karena khawatir dianggap tidak sayang. Padahal batas yang terlalu longgar justru membuat anak lupa bagaimana menghargai. Seorang ibu di Bekasi pernah berkata, dulu saya tak pernah menolak anak saya. Sampai suatu hari saya sadar, mereka datang bukan lagi untuk menanyakan kabar, tapi untuk meminta sesuatu. Dari situ ia belajar bahwa kasih sayang juga perlu disertai ketegasan. Kesalahan kedua adalah terlalu sering mengeluh. Wajar merasa lelah, namun jika setiap percakapan diisi keluh kesah, anak bisa merasa terbebani. Mereka tetap peduli, tetapi kunjungannya menjadi jarang. Bapak dan Ibu anak-anak akan lebih rindu pulang kepada orang tua yang memberi semangat, bukan yang membuat mereka merasa bersalah. Terkadang, senyum kecil di tengah keterbatasan jauh lebih menyentuh daripada 1000 keluhan. Dan terakhir, hindari membandingkan anak satu dengan yang lain. Mungkin niatnya baik untuk memotivasi, tapi hasilnya sering kali justru menyakitkan. Anak ingin dimengerti, bukan dibandingkan. Ketika orang tua bisa menghargai setiap anak sesuai keunikannya, rasa hormat akan tumbuh dengan alami. Karena sejatinya, anak tidak mencari orang tua yang sempurna. Mereka hanya ingin dicintai dengan cara yang adil dan lembut. Jika Bapak dan Ibu merasa pesan seperti ini membuka pandangan baru, silakan terus bersama saya di ruang tenang ini. Di sini kita belajar, bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi memperbaiki cara mencintai agar keluarga tetap rukun dan penuh hormat. Bapak dan Ibu, setiap fase kehidupan membawa pelajaran baru. Di masa muda, kita mungkin belajar bagaimana berjuang. Di masa dewasa, kita belajar bagaimana bertanggung jawab. Dan di usia senja, kita belajar hal yang lebih halus, yaitu bagaimana melepaskan, memaafkan, dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Banyak orang tua yang masih memegang pola lama tanpa disadari. Padahal usia senja justru waktu terbaik untuk memperhalus cara kita dalam mencintai dan berhubungan dengan orang lain. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Adakah kebiasaan lama yang kini mulai Bapak dan Ibu ubah agar hidup terasa lebih tenang? Bisa jadi soal cara berbicara dengan anak, cara menerima perbedaan, atau sekadar belajar menahan diri untuk tidak mudah marah. Setiap langkah kecil ke arah kebijaksanaan adalah kemenangan besar. Bapak dan Ibu, pola lama sering terbentuk dari pengalaman hidup. Dulu kita mungkin merasa perlu tegas agar anak patuh, atau menasihati dengan nada tinggi agar pesan terdengar. Namun seiring waktu kita menyadari bahwa ketenangan justru lebih kuat dari suara keras. Ada seorang ibu di Kediri yang dulu dikenal galak kepada anak-anaknya. Tapi setelah pensiun, ia mulai mengubah cara bicara. Kini, setiap kali menasihati, ia berkata dengan lembut, "Ibu dulu juga pernah salah seperti itu." Kalimat sederhana itu membuat hubungan mereka kembali hangat. Mengubah kebiasaan tidak berarti melemah, tetapi menyesuaikan diri dengan bijak. Orang tua yang tenang bukan berarti kalah, justru sedang memberi teladan tentang kedewasaan sejati. Saat kita berhenti ingin selalu benar, dan mulai fokus untuk menjaga hati yang damai, kehidupan terasa jauh lebih ringan.
Bapak dan Ibu, anak-anak mungkin tidak selalu mengikuti nasihat kita, tapi mereka akan meniru ketenangan yang kita tunjukkan setiap hari. Setiap kali kita memilih sabar daripada marah, tersenyum daripada mengeluh atau mendengarkan daripada menuntut, saat itu kita sedang menulis ulang kebijaksanaan hidup. Pola lama yang berubah menjadi kelembutan baru bukan only memperbaiki hubungan, tapi juga memberi ketenangan batin yang sulit dijelaskan. Karena sejatinya, kebijaksanaan di usia senja bukan tentang menguasai orang lain, tapi tentang menguasai diri sendiri. Bapak dan Ibu, dari awal perjalanan ini, kita sudah berbicara tentang banyak hal yang dekat dengan hati, tentang rasa sepi yang bisa diubah menjadi kekuatan, tentang menjaga martabat di usia lanjut, tentang kebiasaan sederhana yang memberi arti, hingga tentang ketenangan batin yang lahir dari rasa syukur. Semua ini mengarah pada satu pesan penting. Hidup di usia senja bukan tentang berapa lama waktu yang tersisa, tapi bagaimana setiap hari dijalani dengan damai dan bermakna. Sebelum kita menutup pembahasan hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan satu kalimat refleksi di kolom komentar. Coba tulis hal apa yang paling menyentuh hati Bapak dan Ibu dari video ini, atau pelajaran kecil apa yang ingin diterapkan mulai hari ini. Siapa tahu, tulisan Bapak dan Ibu bisa menjadi penguat bagi penonton lain yang sedang mencari makna di fase hidupnya sendiri. Bapak dan Ibu, usia senja bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bab yang paling jernih. Disinilah kita tidak lagi berlari, tapi berjalan pelan sambil menikmati pemandangan. Tidak lagi sibuk membuktikan diri, tapi mulai berdamai dengan apa adanya hidup. Tuhan memberi waktu ini bukan sebagai penurunan, melainkan kesempatan untuk memanen ketenangan dari biji kesabaran yang telah kita tanam bertahun-tahun. Dan ingatlah, makna hidup tidak harus besar. Ia bisa sesederhana memaafkan diri sendiri, bersyukur atas napas yang masih terjaga, atau sekadar tersenyum setiap pagi karena masih diberi waktu untuk mencintai dan memberi manfaat. Hati yang tenang, langkah yang pelan, dan doa yang tulus itu sudah cukup menjadi tanda bahwa hidup ini tidak sia-sia. Jika Bapak dan Ibu merasa setiap pembahasan di sini membawa ketenangan, silakan terus temani saya di ruang kecil ini. Di sini kita akan berjalan bersama, membicarakan hidup dengan lembut, tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru, seperti sahabat yang saling menguatkan di senja hari. Semoga setiap video yang hadir di sini menjadi teman setia di sela waktu, dan semoga hati Bapak dan Ibu selalu dipenuhi damai serta rasa syukur yang tidak pernah habis.